Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Di video kali ini saya akan membagikan pembuatan kanopi dari bahan plat galvalum yang biasa dibuat talang rumah. Dan di sini ada jendela kecil yang difungsikan untuk sirkulasi udara dan penerangan di kamar tidur. Ini posisinya di atas, tepat berhadapan dengan genteng. Dan dikala saat hujan sering terjadi tampias. Dari itu saya akan memberi kanopi. Oke Cak, kita ukur dulu untuk calon kanopinya. Kita ukur panjangnya 60 cm. Apa kabar pemirsa setia channel Batam Rapos? Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam mencari rezeki. Pertama-tama kita siapkan talang yang berbahan galvalum atau galvanis, kemudian ukur lebar jendela yang nanti akan kita jadikan panjang kanopinya. Kemudian rencanakan lebar ke depan kanopinya, tambahin 10 cm untuk plat yang nempel ke tembok, dan untuk panjang ke samping lebihin kira-kira 5-10 cm masing-masing untuk kanan dan kiri untuk calon plat penutup sampingnya. Ini dibuat untuk lebarnya, kita ambil ini, nanti rencana saya pakai lebar 25, jadi ini saya lebihin 10 cm buat yang nempel ke tembok ya. Dan untuk menghasilkan potongan yang lurus, saya sarankan sebelum Anda memotong plat galvalumnya dikasih tanda atau penggaris. Kalau saya sudah mengikuti nut keramik yang ada di bawah ini teman-teman. Ini saya kasih tanda memakai ujung meteran saja sudah cukup jelas, dan saya buat ukuran 25 cm untuk lebar kanopinya yang ke depan. Ini kita lipat gini. Untuk pemirsa semuanya yang tidak ada penggaris seperti ini bisa menggunakan kayu. Oke pemirsa, untuk mempersingkat waktu videonya saya percepat sedikit. Tentunya kami tidak akan memotong bagian hal yang terpenting di dalamnya. Cukup hanya Anda menonton saja, pasti akan bisa dan memahaminya. Oke Cak, jika sudah dibentuk seperti ini, sekarang kita ukur untuk panjang kanopinya. Tadi sudah diukur 60 cm, Saya sudah lebihin 15 cm, kita bagi dua, jadi masing-masing ketemu 7,5 cm-an. Dan untuk ukuran lipatan sampingnya teman-teman bisa melebihi ukuran 5-10 cm. Dan kalau yang sekarang ini saya kasih lipatan samping 7,5 cm masing-masing kanan dan kiri. Ya, kita serasikan saja dengan panjang dan lebar kanopinya. Oke Cak, ketika sudah dikasih tanda ini rata pinggir kita balik ya, kita balik, kemudian kita potong yang ke atas ini teman-teman. Seperti ini, tinggal kita melipat ke bawah ya. Oke Cak, tonton sampai selesai dan jangan di skip, karena menit-menit berikutnya perlu disimak juga ke detail lainnya buat Anda yang perlu tutorial ini. Kita tekuk gini teman-teman, kita balikan lagi biar lipatannya kuat. Juga kita lipat
balik lagi. Dan untuk penutup sampingnya kita bentuk seperti ini aja agar sedikit kelihatan rapi dan enak dipandang. Buat pemirsa yang sudah menonton video ini, saya mohon bantu like, komen, dan subscribe channel Bata Merah Pos. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Jika sudah terbentuk seperti ini biar kelihatan kokoh, kita lipat lagi teman-teman untuk depannya. Kira-kira 2 cm sudah cukup. Ini juga kita gunting dulu. Ini untuk depannya kita buka teman-teman ya. Kita pakai kayu saja buat melipatnya ini. Kita gini kan biar seperti ini. Nah, ini sudah jadi, bentuknya seperti ini, jadi kokoh ya. Udah, ini tinggal kita pasang. Nanti pasangnya ini pakai serabut, kita paku dulu pakai serabut fiber. Itu kita cat pakai cat waterproof. Ini juga kita paku nanti. Oke, mari kita pasang. Untuk pasangnya gini ya, kita paku dulu sambil kita lihat. Dan bagi pemirsa yang baru gabung, boleh ditonton juga video-video di channel YouTube kami yang sebelumnya, tutorial atau cara pasang serta cara membuat berbagai macam seputar bangunan. Dan ada banyak juga video-video lainnya, cara pembuatan dan ide-ide kreatif juga tentunya seputar tutorial bangunan. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton tapi masih belum paham, bisa Anda putar sekali lagi dari awal dan pantau terus channel Bata Merah Pos, tentunya dengan satu channel yaitu seputar tutorial bangunan. Jadi untuk bawahnya seperti ini, dibagus seperti ini ya. Dikasih space dari jendelanya sekitar 5 cm.
Oke pemirsa dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sekali lagi, kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah. Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebaik-baiknya doa adalah yang disertai usaha, selalu ikhtiar, semangat dalam bekerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.